Jenis pasar terdiri dari 4 macam. 1. Pasar persaingan sempurna. 2. Pasar monopoli. 3. Pasar monopolistik. Dan 4. Pasar oligopoli. Berikut yang ke-1 ada pasar persaingan sempurna. Merupakan suatu struktur pasar yang mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Berikut ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna, yaitu terdapat banyak penjual dan pembeli, barang yang dihasilkan serupa atau homogen. Penjual dan pembeli sebagai pengikut harga atau price taker sehingga tidak bisa menentukan harga. Perusahaan mudah keluar masuk pasar. Pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Setiap produsen bisa mendapatkan informasi pasar atau tingkat permintaan konsumen, harga pasar yang berlaku, dan segala sesuatu tentang produk secara cepat dan tepat. Berikut ada contoh pasar persaingan sempurna, yaitu ada produk pertanian seperti beras, sayur, buah, dan juga ada produk pakaian seperti baju. Berikut kebaikan dari pasar persaingan sempurna, yaitu memberikan barang yang harganya logis sesuai dengan permintaan pasar. Perusahaan terpacu untuk berproduksi dengan efisien, kegiatan ekonomi lebih sehat dan bergairah. Sementara kelemahan dari pasar persaingan sempurna yaitu barang yang diperdagangkan homogen, inovasi menjadi terhambat. Berikut yang kedua ada pasar monopoli. Merupakan struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar, dan perusahaan ini tidak mempunyai barang substitusi. Berikut ciri-ciri dari pasar monopoli, yaitu hanya ada satu penjual, terdapat banyak pembeli. Produk untuk pasar monopoli tidak mempunyai barang pengganti. Promosi iklan kurang diperlukan. Ada hambatan untuk keluar masuk pasar. Berikut contoh dari pasar monopoli, yaitu ada PT Pertamina, PLN, Telkom Indonesia, dan PT KAI. Kebaikan dari pasar monopoli yaitu menghindari produk-produk tiruan dan persaingan yang tidak bermanfaat, menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi, terjaganya kesinambungan stabilitas perusahaan, mendorong penggunaan mesin-mesin generasi terbaru dengan teknologi tinggi, mendorong peningkatan kinerja Departemen Penelitian dan Pengembangan. Sementara kelemahan dari pasar monopoli yaitu penyalahgunaan kekuatan ekonomi, adanya pelecehan terhadap posisi konsumen, adanya kesenjangan dalam pembagian pendapatan, tidak adanya persaingan, mengurangi kesejahteraan konsumen. Berikut yang ketiga ada pasar oligopoli. Merupakan suatu struktur pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Jumlah perusahaan pada pasar oligopoli umumnya lebih dari 2 dan kurang dari 10. Berikut ada ciri-ciri dari pasar oligopoli, yaitu hanya ada beberapa penjual. Produk yang dijual bisa bersifat homogen dan bisa juga berbeda, namun memenuhi standar tertentu. Terdapat hambatan untuk memasuki pasar bagi perusahaan baru. Adanya saling ketergantungan. Penggunaan iklan sangat intensif. Berikut contoh dari pasar oligopoli, yaitu industri semen dan industri baja. Berikut kebaikan dari pasar oligopoli, yaitu produsen mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Adanya kebebasan memilih bagi pembeli. Adanya iklan sebagai efisiensi dalam menjalankan kegiatan produksi. Sementara kelemahan dari pasar oligopoli yaitu
Produsen yang telah memiliki modal besar dapat menutup pasar bagi produsen produk sejenis. Untuk memasuki pasar dibutuhkan investasi yang besar. Adanya persaingan dari produsen untuk mendapatkan konsumen. Berikut yang keempat, ada pasar monopolistik. Merupakan suatu struktur pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa, tetapi memiliki perbedaan pada beberapa aspek. Berikut ciri-ciri dari pasar monopolistik, yaitu terdapat banyak produsen dan penjual. Jenis barang yang dipasarkan berbeda. Produsen mampu mempengaruhi harga. Produsen lebih mudah masuk ke dalam pasar. Promosi penjualan harus aktif. Berikut contoh dari pasar monopolistik, yaitu industri pasta gigi, industri sampo, dan industri edaran barang lainnya. Berikut kebaikan dari pasar monopolistik, yaitu perusahaan terdorong untuk mengadakan inovasi. Masyarakat umumnya mendapatkan pelayanan yang baik karena perusahaan ingin memuaskan pelanggan demi mendominasi pesaing. Sementara kelemahan dari pasar monopolistik yaitu karena persaingan yang tajam, perusahaan harus mengeluarkan biaya promosi yang mahal. Harga pada pasar persaingan monopolistik berada di tingkat tinggi. Kita sebagai mahasiswa penting untuk memahami struktur pasar sebagai dasar ekonomi. Pahami bahwa berbagai jenis struktur pasar memiliki dampak yang berbeda pada perilaku perusahaan dan kesejahteraan konsumen. Dengan memahami struktur pasar secara menyeluruh, kita dapat mengembangkan wawasan yang kuat tentang ekonomi yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari dan kontribusi kita terhadap pemahaman ekonomi global.